Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Rahma. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI Lokal 3D. Di sini saya akan membahas tentang atau menjelaskan tentang materi pembelajaran dari bab 1 sampai bab 6. Yang pertama adalah estetika seni, yaitu dipelajari pada bab pertama dalam seni budaya. Pengertian estetika seni ini adalah sebuah filosofi yang mempelajari nilai-nilai sensori yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Ruang lingkup seni itu sendiri yaitu berdasarkan fungsi, itu ada seni terapan, adalah seni yang tercipta untuk keindahan yang difungsikan atau digunakan. Yang kedua itu ada seni murni, seni yang diciptakan itu untuk dinikmati saja. Kalau berdasarkan bentuk seni itu ada seperti patung, lukis, kemudian relief, grafis, fotografis, dan lain sebagainya. Karakteristiknya yaitu menggambar, membentuk, mencetak, menggunting, menempel, melipat, dekorasi, kemudian ada membangun, dan ada bagan papan itu sendiri. Media dan teknik dalam pembuatan seni ini sendiri yaitu bermacam-macam. Ada membutsir, ada memahat, ada mengecor, kemudian merakit, menggambar, melukis, dan mencetak. Setelah mempelajari teknik serta medianya, kita juga perlu mengetahui manfaat dan fungsi seni itu sendiri. Manfaatnya yaitu dapat memberi kesenangan, bebas berrekreasi, memperkaya wawasan, mengatur emosi, serta banyak fungsinya sebenarnya, yaitu ada fungsi individu dan sosial. Individu ini sebagai alat pemenuhan kebutuhan, sedangkan fungsi sosial ini adalah sebagai pemenuhan kebutuhan sosial seseorang. Kemudian jenis-jenis seni ini merupakan ada beberapa macam, yaitu seni rupa, seni sastra, seni musik, seni tari, kemudian ada juga seni drama atau teater. Fungsi dan manfaat estetika itu yaitu menambahkan atau menambah pengetahuan manusia mengenai nilai-nilai kesenian serta keindahan. Ada 6 faktor estetika sebenarnya, yaitu menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya minat, kemudian keserasian, penggarapan yang rinci, perumpamaan atau pewarnaan serta kesan. Estetika Islam di dalam Islam itu merupakan perjalanan dari bentuk-bentuk sunnah yang menuju hakikat yang tujuannya untuk keindahan serta filosofi sebuah sejarah Islam atau agama Islam itu sendiri. Selanjutnya merupakan materi yang kedua atau materi bab 2 ini kita mempelajari tentang antropologi seni. Konsep kesenian. Yang pertama, kesenian adalah sesuatu yang sifatnya itu menghibur, kemudian lebih mendalam, kesenian menjadi alat atau sarana manusia untuk mengekspresikan dirinya. Pengertian kesenian itu sendiri adalah segala sesuatu ciptaan manusia untuk memenuhi atau untuk menunjukkan rasa keindahan suatu bentuk seni itu sendiri. Kemudian bentuk kesenian itu ada beberapa bentuk yang dapat digolongkan menjadi seni rupa, seni sastra, seni pertunjukan, seni musik, dan lain sebagainya. Seni rupa merupakan karya seni yang bisa ditangkap oleh mata dan dirasakan oleh rabahan atau sentuhan kita. Fungsi seni rupa itu sendiri merupakan sebagai komunikasi, kemudian mengekspresikan diri, kemudian menambah keindahan barang-barang, sebagai pelengkap kebutuhan hidup, dan sebagai suatu
kebanggaan atas diri kita sendiri karena sudah melakukan atau membuat seni rupa itu. Kemudian seni sastra yaitu kata-kata atau gaya bahasa. Itu terdiri atas bidang seni sastra, itu merupakan seni sastra tulis dan lisan. Kemudian ada fungsi seni sastra. Fungsi seni sastra ini yaitu untuk sarana menyampaikan pesan dan kritik yang disampaikan oleh seniman untuk penikmat seni itu sendiri. Seni pertunjukan yaitu gotong royong antara berbagai bidang seni atau gabungan untuk membuat suatu seni rupa dalam seluruh kesenian. Seni musik yaitu keterampilan kreatif individu yang merupakan kebanggaan karena telah menciptakan atau memainkan alat musik atau contohnya gitar, kemudian ada piano dan lain sebagainya. Kemudian bentuk-bentuk seni yang berkembang di Indonesia ini ada beberapa hal, yaitu seni rupa, ada seni lukis, patung, kerajinan, kemudian ada sastra serta pertunjukan. Hubungan antara karya seni seniman dan masyarakat yaitu terlihat pada sikap atau apresiasi perilaku masyarakat terhadap kesenian itu sendiri, sehingga masyarakat dapat mengapresiasi atau menikmati seni dengan baik dan dengan rasa yang indah untuk dilihatnya. Kemudian dampak kesenian itu sendiri yaitu khusus modern banyak memberikan pengaruh yang baik atau yang kurang baik juga jika tidak ada filter yang cukup baik untuk melakukan seleksi itu sendiri. Sehingga dampak kesenian ini tergolong dalam dampak baik dan dampak yang tidak baik. Kalau kita pintar memilah atau pintar memilih-milih kesenian itu, pasti kita dapat berdampak baik untuk diri kita sendiri. Jika kita tidak dapat memilah kesenian itu juga bisa berdampak buruk bagi kita sendiri, karena kesenian itu bisa kita lihat serta bisa kita ikutin dengan spontan atau secara langsung. Selanjutnya kita memasuki materi bab 3, yaitu membahas tentang seni drama. Pengertian drama itu sendiri adalah satu bentuk lakon seni yang bercerita lewat percakapan dan action tokoh-tokohnya. Akan tetapi percakapan atau dialog itu sendiri bisa juga dipandang sebagai bentuk pengertian action itu sendiri. Unsur-unsur drama itu meliputi tema, alur, tokoh, serta latar. Prinsip drama itu ada unsur kesatuan, ada penghematan, dan keharusan. Struktur drama itu terdiri atas eksposisi, yaitu menggambarkan masalah utama, kemudian ada rising action. Rising action ini merupakan pertentangan antar tokoh, ada komplikasi. Komplikasi atau complication ini merupakan perumitan dengan kehadiran konflik itu sendiri. Ada klimaks. Klimaks itu yaitu jatuhnya kubu dari kubu protagonis itu. Kemudian ada resolusi. Resolusi ini merupakan hadirnya tokoh penyelamat dalam sebuah drama. Jenis-jenis drama itu sendiri ada drama baru atau modern, kemudian ada drama lama atau klasik. Macam-macam drama yaitu ada drama komedi, ada drama tragedi, drama lelucon, opera, komedi, kemudian operet, pantomim, tablo, pasi, dan wayang, serta masih banyak jenis-jenis drama lainnya.
Selanjutnya ada langkah-langkah mengarang drama. Langkah-langkah mengarang drama yang pertama yaitu kita harus bisa menentukan tema. Kemudian kita perlu menentukan persoalan atau konflik yang akan diangkat dalam drama tersebut. Kemudian yang ketiga itu membuat sinopsisnya. Kemudian ada menentukan kerangka cerita, menentukan tokoh-tokoh, terutama tokoh protagonis, kemudian menentukan cara penyelesaian, memulai untuk menulis. Itu sangat penting dalam langkah-langkah mengarang sebuah drama. Kemudian contoh seni drama yaitu ada lenong, ada ketoprak, ada ludruk, ada wayang, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya di materi bab 4 ini kita mempelajari tentang seni tari. Seni tari itu sendiri merupakan seni yang dihasilkan mimik, gerak, dan tingkah laku seseorang. Konsep seni tari itu sendiri merupakan poin yang penting yang menjadikan seni tari tetap memiliki persamaan di antara berbagai variasi gerak tubuh yang berbentuk, adapun konsep-konsepnya yaitu ada ruang gerak, kemudian ada tenaga, serta waktu. Prinsip dasar seni tari itu sendiri yaitu seni yang harus menjadi aliran dalam wujud atau bentuk sebuah karya seni, tetapi untuk memahami hal-hal yang ingin dilakukan. Kesatuan dan keutuhan sebuah karya seni tari ini adalah ide, tema, kemudian ada desain, ada iringan tari, motif gerak, riasan, serta busana. Jenis-jenis seni tari itu sendiri yaitu ada tari tradisional, tari kreasi baru, serta tari kontemporer. Tari tradisional itu adalah tarian yang berasal dari sebuah daerah dan diturunkan secara turun-temurun. Kemudian kalau tari kreasi baru itu yaitu salah satu jenis tari yang berkembang dari tradisi yang ada dalam kebudayaan Indonesia ini sendiri. Tari kontemporer yaitu salah satu jenis tarian modern yang berkembang di Indonesia dan telah berkembang cukup pesat sampai dengan sekarang, sehingga muncul beragam tarian kontemporer yang modern serta memiliki keindahan yang jauh lebih baik daripada tari-tari sebelum tari kontemporer ini. Setelah kita membahas jenis-jenis tari, kita juga harus mengetahui peran seni tari itu sendiri. Peranan seni tari yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia adalah dengan stimulasi individu, sosial, dan komunikasi. Fungsi tari ada 5, yaitu tari sebagai upacara, tari sebagai adat, tari sebagai agama, tari sebagai sarana hiburan, tari sebagai sarana pertunjukan. Kemudian ada unsur-unsur seni tari, yaitu yang pertama adalah unsur utama. Unsur utama dalam sebuah tarian yaitu ada wiraga atau raga, wirama atau irama, wirasa atau rasa itu sendiri. Kemudian ada unsur tambahan. Unsur tambahan dalam seni tari ini ada tata rias dan kostum, kemudian ada pola lantai, ada setting panggung, serta ada properti panggungnya juga, sehingga dapat menunjang dari seni tari itu sendiri, sehingga lebih indah untuk dinikmati atau disaksikan oleh penikmat seni tari itu sendiri. Selanjutnya dalam pembahasan di bab 5 ini kita membahas tentang seni musik. Seni musik ini adalah suatu cabang seni yang menggunakan musik sebagai sarana untuk mengungkapkan ekspresi pembuatnya. Sedangkan musik adalah seni yang menggunakan suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama yang indah dan baik.
Kemudian ada dalam seni musik ini kita mempelajari tentang definisi seni musik itu sendiri. Definisi seni musik itu sendiri merupakan berasal dari dua kata, yaitu ada seni dan musik, yaitu hasil cipta rasa dan karsa manusia yang diwujudkan dalam berbagai sarana, terutama sarana seni musik itu sendiri. Unsur-unsur seni musik ini ada melodi, ada irama, birama, harmoni, tangga nada, tempo, kemudian ada dinamika, timbre, dan lain sebagainya. Yang pertama dalam unsur-unsur seni musik ini ada melodi. Melodi itu sendiri merupakan kesatuan frasa yang teratur, sedangkan irama yaitu panjang pendeknya rangkaian musik itu sendiri. Kemudian ada birama. Birama itu sendiri yaitu unsur ketukan berulang. Sedangkan harmoni yaitu sekumpulan nada yang indah dan enak didengar oleh penikmat musik itu sendiri. Kemudian ada tangga nada, yaitu deret nada yang disusun bersusunan atau berjenjang. Kemudian ada tempo. Tempo ini merupakan ukuran kecepatan birama lagu atau musik yang akan dimainkan. Kemudian ada dinamika. Dinamika ini yaitu tanda memainkan nada. Kemudian ada timbre. Timbre ini sendiri merupakan kualitas dari sebuah musik atau seni yang diciptakan oleh seorang seniman musik atau bisa dikatakan komposer serta lain sebagainya. Dan timbre ini merupakan memainkan kualitas atau warna bunyi itu harus dimiliki oleh pencipta lagu, sehingga lagu yang akan dibawakan itu terdengar sangat indah dan enak didengar. Kemudian sejarah seni musik itu sendiri merupakan ada beberapa sejarah, yaitu sejarah prasejarah, sejarah pertengahan, sejarah barok dan rokok, kemudian ada klasik, romantik, dan lanjut masih membahas tentang seni musik. Seni musik dalam hal ini yaitu mencakup pertunjukan seni musik itu sendiri merupakan pengungkapan ekspresi secara fisik pada musik dan disampaikan atau dilampirkan dengan terstruktur serta terencana dengan matang. Kemudian ada macam-macam seni musik, yaitu bergenre blues, country, K-pop, ada pop, ada dangdut, ada elektronik, ada easy, ada hip hop, kemudian ada jazz, ada R&B, rock, dan reggae. Kemudian perkembangan musik di Indonesia itu ada beberapa era. Yang pertama pada era sebelum 70-an. Di era ini itu banyak bertema kepribadian atau keberanian. Kemudian ada era tahun 70-an. Pada era tahun 70-an ini banyak bertema penciptaan serta musik ini mulai berkembang modern. Di era tahun 80-an ini musik didominasi lagu pop yang bertempo lambat serta romantis. Kemudian di era tahun 90-an ini mulai berkembang jenis musik pop yang sangat populer dan sangat disukai oleh penikmat-penikmat atau penggemar-penggemar terutama di Indonesia. Kemudian ada era tahun 2000-an. Tahun 2000-an hingga sekarang ini selera masyarakat lebih ke grup atau lebih ke genre-genre pop yang dimainkan oleh sebuah grup musik dibandingkan solo karir.
pada era ini merupakan era emasnya musik Indonesia karena banyak penikmatnya yang sangat antusias untuk menikmati atau menyaksikan sebuah pertunjukan musik ini. Sehingga kita harus mengapresiasi pencipta lagu atau pembuat musik itu sendiri dengan cara menikmatinya dengan baik, serta kita harus bersikap baik pula dengan atau menghargai sebuah karya musik. Selanjutnya yang terakhir di bab 6 ini kita membahas tentang seni kriya. Seni kriya itu sendiri merupakan atau suatu seni yang berhubungan erat dengan keterampilan tangan atau kerajinan yang membutuhkan ketelitian untuk setiap detail kayu yang akan dihasilkan, dan biasanya menghasilkan seni pakai yang banyak dipakai oleh masyarakat. Dalam KBBI itu sendiri, kata kriya berarti pekerjaan atau kerajinan tangan. Ciri-ciri atau sebuah seni kriya itu sendiri, yaitu yang pertama ada karya seni kriya itu digunakan sebagai hiasan, kemudian karya seni benda terapan, dan karya sebagai benda mainan. Kemudian selanjutnya membahas tentang jenis-jenis seni kriya. Jenis-jenis seni kriya ini ada kriya kayu, ada kriya tekstil, kriya keramik, kriya logam, kemudian ada kriya kulit, kriya batu, dan lain sebagainya. Jenis kriya ini yang pertama adalah jenis kriya kayu. Jenis kriya kayu itu lebih berfokus dengan bahan dasar yang dibuatnya, yaitu menggunakan bahan dasar kayu. Kemudian ada kriya tekstil. Kriya tekstil ini merupakan karya seni yang dibuat dengan bahan utama yaitu kain tekstil, bisa menggunakan kain perca, kemudian kain-kain bekas pakai, itu bisa menghasilkan seni kriya. Kemudian ada seni kriya keramik, yaitu bahan utama pembuatan seni kriya keramik ini merupakan tanah liat, contohnya guci, kemudian asbak, dan lain sebagainya. Kemudian ada seni kriya logam. Seni kriya logam ini tentunya bahan utama pembuatan seni ini merupakan logam khusus yang diolah menjadi suatu seni. Kemudian ada kriya kulit. Kriya kulit ini merupakan seni kriya yang terbuat dari bahan dasar kulit hewan yang sebelumnya harus diproses dahulu, kemudian baru diolah menjadi seni kriya sehingga hasilnya terlihat maksimal. Kemudian yang terakhir adalah kriya batu. Kriya batu ini merupakan seni kriya yang alami dari alam, sehingga batu ini merupakan karya seni yang cukup mahal harganya. Contohnya ada berlian, kemudian ada batu aki, kemudian ada marmer, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui jenis-jenis dari karya seni kriya ini, kita juga harus mengetahui fungsi serta tujuan seni kriya, yaitu sebagai benda pakai, benda hias, dan benda mainan. Sedangkan tokoh dalam seni kriya itu antara lain ada Inyomanuarta, itu seorang pembuat patung dari Bali, seorang pembuat patung terkenal. Kemudian ada Sagio, itu pengelola pembuatan wayang di Jawa Tengah. Kemudian Iwatirta, yaitu perancang busana ternama.
asal dari Bali. Itu karya-karyanya juga berupa batik khas Indonesia. Kemudian ada I Gusti Putu Geria, yaitu pembuatan anyaman yang khas dari Bali. Seniman-seniman ini masih banyak lagi di Indonesia, seniman-seniman yang hebat yang bisa menciptakan karya seni kriya yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia ini sendiri. Kemudian yang terakhir ada unsur karya seni kriya. Unsur-unsur karya seni kriya ini yang pertama ada utility. Utility ini merupakan aspek kegunaan, yaitu security atau aman, kemudian comfortable atau nyaman, serta fleksibel atau keluasan. Kemudian yang kedua ada estetika atau syarat keindahan dalam suatu seni kriya itu sendiri, yaitu sebuah barang terapan betapapun enaknya, maka pemakai barang itu tidak merasa puas. Keindahan dapat menambah rasa senang, nyaman, dan puas bagi pemakai suatu seni kriya itu sendiri. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan kepada Bapak atau teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan jasmani serta rohani. Baiklah, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.